Hai gamers! Sebagai mid laner, kamu memiliki peran yang sangat penting dalam permainan Mobile Legends. Lane yang satu ini menawarkan ketinggian dan dapat diisi oleh berbagai jenis hero. Namun, sebagai mage di mid lane, kamu harus mengikuti beberapa tips penting agar dapat bermain dengan baik. Pertama-tama, sebagai mid laner, kamu harus selalu siap dan waspada. Karena kamu akan menjadi pusat perhatian dari seluruh peta. Akan sering terjadi pertempuran dan bentrokan di sekitar mid lane. Oleh karena itu, jangan pernah lengah dan pastikan kamu selalu siap untuk beraksi. Selanjutnya, penting bagi kamu untuk memahami peran dalam waktu rotasi. Sebagai mid laner, kamu bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan melakukan rotasi ke jalur lain saat diperlukan. Ini berarti kamu harus selalu menyatukan peta dan siap membantu rekan tim kamu. Selain itu, kamu juga perlu memahami pentingnya menjaga kontrol atas mid lane, karena mid lane sering menjadi pusat perhatian semua pemain dan menjadi lebih sibuk dibandingkan dengan jalur lainnya. Oleh karena itu, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan mengambil keuntungan dari situasi untuk mendapatkan keunggulan dalam permainan. Terakhir, perselisihan bahwa mid lane memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tempo permainan. Kinerja kamu sebagai mid laner dapat mempengaruhi hasil pertandingan secara keseluruhan. Oleh karena itu, berusahalah untuk menjadi pemain yang efektif dan berkontribusi secara maksimal dalam waktu. Dengan mengikuti tips-tips ini, kamu akan menjadi mid laner yang handal dan dapat memberikan kontribusi besar dalam permainan Mobile Legends. Dan inilah dia tips dan trik wajib bagi para pemain mage di mid lane. Bertahan dari gempuran. Sebagai mage, menghadapi gempuran musuh tidak selalu mudah. Dalam permainan, kamu mungkin akan menemukan situasi di mana harus bertahan sendirian. Terlebih lagi, pada saat tidak menguntungkan, kamu mungkin benar-benar sendirian sementara tim musuh datang dengan kekuatan penuh, didukung oleh tank dan assassins mereka. Yang dapat kamu lakukan pada saat itu adalah bertahan dari serangan mereka dan berharap agar jalur lain dapat mendominasi pertandingan. Karena kamu telah berhasil menahan 3 musuh di jalur ini. Jangan terburu-buru maju, semakin banyak musuh yang ada di tengah semakin baik bagi kamu. Yang terpenting adalah bertahan, dan jangan sampai menyerahkan turret kepada mereka. Meskipun demikian, ajaklah teman-teman untuk menyatukan peta sehingga mereka dapat mengetahui arah yang aman untuk mereka menuju ketika situasi mereka memungkinkan. Bunuh 20 minion. Setiap minion yang muncul dari jalur tengah memiliki jumlah yang lebih banyak daripada minion di jalur EXP dan Gold. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Sebagai seorang mage dengan segala build item kamu harus bisa membunuh setiap kali minion datang minimal 5 kali. Artinya, kamu harus membunuh 20 minion dengan percaya diri. Dengan begitu, kamu akan menjadi lebih kuat dan mampu bersaing dengan hero lainnya. Membunuh 20 minion sudah cukup untuk membangun build kamu ke tingkat standar pertempuran. Namun, jika jumlahnya kurang dari 20, kamu akan kekurangan emas dan agak tertinggal dalam kekayaan serta kurang efektif dalam pertempuran. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk membunuh minion sebanyak mungkin dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Pantau turret. Sebagai seorang mage di mid lane, kamu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keutuhan turret di mid. Meskipun kamu dapat membantu tim kamu di jalur lain atau wilayah hutan, kamu harus selalu menjaga kondisi turret dengan disiplin. Setiap kali turret terkena serangan, segera kembali dan pertahankan keberadaannya. Turret di mid lane memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pusat pertemuan semua hero dalam permainan. Mempertahankan turret di mid lane memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan turret di jalur atas dan bawah. Hal ini dikarenakan mid lane menjadi tempat berkumpulnya semua hero dari kedua tim. Jika kamu menggunakan hero mage yang memiliki kecepatan gerak yang lambat, sebaiknya jangan terlalu jauh meninggalkan mid lane. Meskipun membantu marksman di jalur gold tampak menggiurkan, namun terlambat ke mid lane bisa berakibat fatal. Turret yang kamu jaga bisa saja hancur saat kamu tiba di sana. Ingatlah bahwa turret di mid lane memiliki peran krusial dalam menjaga kendali permainan. Dengan menjaga turret dengan disiplin, kamu akan memberikan kontribusi besar bagi tim kamu dan meningkatkan peluang kemenangan dalam pertandingan. Menjelang late game. Saat permainan memasuki fase late game, peran seorang mage yang bertugas di mid menjadi semakin penting. Dalam situasi ini, ia harus berada di posisi paling belakang bersanding dengan hero support. Mengapa demikian?
Jawabannya sederhana untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Pada tahap permainan ini, ada kemungkinan tim lawan telah mengumpulkan kekuatan dan koordinasi yang lebih baik. Oleh karena itu, seorang mage tidak boleh terlalu maju ke depan, melainkan harus tetap berada di belakang dan siap memberikan dukungan. Ada momen ketika semua teman satu tim terbunuh di depan. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi seorang mage untuk tidak memaksakan diri. Lebih bijaksana untuk mundur dan menghindar resiko yang tidak perlu. Mengapa demikian? Karena jika mid dibiarkan kosong tanpa kehadiran seorang mage yang tangguh, musuh dengan mudah dapat menyerang dan merobohkan seluruh turret di mid. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa keberadaan seorang mage di mid adalah kunci utama dalam mempertahankan wilayah tersebut. Meskipun permainan telah memasuki fase late game, kehadiran seorang mage yang hidup dan siap bertarung tetap menjadi prioritas utama. Komando Lord. Sebagai seorang mage yang bertugas di mid, tanggung jawab kamu tidak hanya terbatas pada menyerang musuh dan melindungi turret, tetapi juga menjadi inisiator untuk membunuh Lord. Dalam situasi yang aman, jauh dari ancaman musuh dan memiliki peluang yang baik, seorang mage harus mengajak rekan satu tim untuk menyerang Lord. Ini adalah tugas yang harus dilakukan karena jarang sekali seorang mage mampu membunuh Lord sendirian. Meskipun marksman dan fighter mungkin sibuk dengan tugas mereka masing-masing, memantau wilayah Lord harus menjadi prioritas seorang mage. Seiring dengan peran sebagai pemimpin dalam pertandingan, mage biasanya memiliki kemampuan untuk menyatukan semua pergerakan di peta. Mage harus selalu waspada terhadap posisi Lord dan memberikan komando kepada waktu agar situasi aman untuk menyerangnya. Dalam pertarungan tim, komunikasi yang baik sangatlah penting. Seorang mage harus mampu memberikan instruksi dengan jelas dan tegas kepada rekan setim. Mage harus menjadi pemimpin yang dapat memotivasi dan mengkoordinasikan tim untuk mencapai kemenangan. Dengan keahlian dalam menyatukan pergerakan dan memanfaatkan kesempatan yang ada, kamu bisa menjadi pahlawan dalam pertarungan dengan bantuan Lord.